mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelumnya saya mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa saya melakukan percakapan pra-observasi ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu, yakni pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kelas 1 Ibu? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya lakukan, saya mempunyai tujuan menghitung penjumlahan di bawah 10. Baik, jadi dengan menggunakan media tutup botol, Ibu ingin anak-anak menghitung penjumlahan di bawah 10 dengan tepat dan dapat menjelaskannya. Ya Bu. Ya. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu observasi? Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, sistem pembelajaran lebih ke standar. Kemudian area pengembangan yang lain yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa, di mana Ibu mengharapkan bahwa mampu menentukan dan menunjukkan nilai penjumlahan dengan tepat. Area pengembangan yang pertama yaitu sistem pembelajaran yang saya lakukan lebih standar center daripada text center. Untuk yang kedua, saya menggunakan dua aspek yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk area pengembangan aspek pengetahuan yaitu saya mengharapkan siswa dapat menentukan nilai penjumlahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan, saya mengharapkan siswa dapat menunjukkan bagaimana bagian penjumlahan dengan tepat. Baik Ibu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu pertama sistem pembelajaran lebih ke student center. Kemudian area pengembangan yang lain yaitu aspek keterampilan dan pengetahuan siswa, di mana Ibu mengharapkan bahwa siswa mampu untuk menentukan penjumlahan di bawah 10 dengan tepat. Sekarang Ibu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas, baik strategi maupun model pembelajaran yang ingin Ibu lakukan. Baik, untuk strategi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan pada sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya Ibu. Sedangkan untuk model pembelajaran saya menggunakan model PBL, dan yang terakhir metode yang akan saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Baik, jadi strategi pembelajaran yang ingin Ibu gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian metode pembelajarannya yaitu problem based learning dan menggunakan diskusi kelompok, tanggung jawab dan juga penugasan ya Bu. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas nanti Ibu? Media yang akan saya gunakan yaitu media gambar, tutup botol, PowerPoint dan juga laptop. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa dan jam berapa Ibu? Insya Allah saya akan melakukan kegiatan pembelajaran hari Rabu di kelas saya 1 kelas A pada jam pertama. Baik Ibu, besok saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan supervisi di kelas Ibu. Saya akan melihat, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Maka setelah itu kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Setelah Ibu melakukan
Baik Bu. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri, hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dalam percakapan kita hari ini, Bu? Dari percakapan tadi, saya mendapatkan gambaran mengenai persiapan-persiapan yang memang harus saya lakukan sebelum kegiatan pembelajaran, seperti menyiapkan media ajar, metode, model, serta strategi pembelajaran agar saya lebih mudah untuk menyampaikan pembelajaran di kelas. Baik Ibu Irma, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kerjasamanya sudah bersedia untuk melakukan percakapan praobservasi kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi besok ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Ya.
dengan menggabungkan. Ya sudah selesai tadi ya. So ini berapa? 3. Ini berapa? 2. Betul 5. Nah sekarang ibu mau kasih SKS-nya. Kita tulis itu. Nah ini ada saya bagikan satu kelompok saja.
telah Ibu lakukan di kelas tadi. Baik, Bu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi? Terbiasa, jadi saya merasa sedikit tegang, tetapi saya merasa senang sekali sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, walaupun Ibu merasa tegang, tetapi Ibu merasa senang juga karena di pembelajaran Ibu berlangsung dengan baik. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, saya pikir untuk tahapan saya membuat penata pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan yang pertama yaitu sistem pembelajaran yang saya lakukan lebih ke study center daripada teacher center. Untuk yang kedua, saya menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk area pengembangan aspek pengetahuan, yaitu saya mengharapkan siswa dapat menentukan penjumlahan di bawah 10. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan, saya mengharapkan siswa dapat menentukan bagian penjumlahan dengan tepat. Baik Ibu, jadi area pengembangan yang Ibu telah lakukan di dalam kelas yaitu student center dibandingkan dengan teacher center. Kemudian area pengembangan lain yaitu Ibu berfokus pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya Ibu, pertanyaan saya, apakah area pengembangan tersebut telah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, alhamdulillah menurut saya berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan yang saya alami ketika melaksanakan proses pembelajaran itu. Alhamdulillah Ibu, jika sudah berjalan dengan baik, namun Ibu merasa masih ada kekurangan terkait dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Menurut Ibu, apa saja kekurangan-kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran tadi, Bu? Ya. Menurut saya kekurangan atau hambatan yang saya hadapi yaitu saya masih menemukan siswa yang pasif, yang artinya tidak mau terlibat dalam kegiatan kolaborasi bersama teman sekelompoknya. Jadi murid ini kurang aktiflah di dalam kelas. Jadi Ibu merasa bahwa anak-anak di kelas itu pasif ya Bu, tidak mau terlibat aktif dalam kerja kelompok di kelas. Menurut Ibu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin yang pertama mereka belum terbiasa dengan kegiatan yang saya berikan ini. Mereka terbiasa dengan tugas individu saja tanpa membiasakan tugas berkelompok. Jadi mereka pikir dengan berkelompok ada saja teman yang mengerjakan tugas, bahkan ada sedikit kesempatan mereka untuk bermain. Dan yang kedua, saya kurang menguasai kelas sehingga beberapa siswa merasa bahwa mereka tidak diperhatikan. Baik Ibu, jadi menurut Ibu ada dua faktor yang menyebabkan anak-anak pasif ya Bu. Yang pertama itu anak-anak tidak terbiasa dengan melakukan tugas secara berkelompok. Mereka itu terbiasa dengan tugas individu. Yang kedua itu Ibu merasa kurang menguasai kelas ya Ibu. Kira-kira apa rencana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan? Karena saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi juga, dan saya menerapkan 3 aspek gaya belajar yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Kegiatan ini harus didampingi dengan strategi belajar yang lain, strategi belajar yang menyenangkan lagi, strategi belajar yang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak, sehingga anak tidak bersikap pasif lagi selama belajar seperti itu. Baik Ibu, jadi rencana Ibu kedepannya pada proses pembelajaran selanjutnya yaitu Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berpusat pada 3 gaya belajar siswa yaitu audio visual dan kinestetik, sehingga anak-anak merasa nyaman saat belajar bersama itu ya Bu. Terus menurut Ibu akan melakukan
rencana tersebut kapan Ibu? Ya, mungkin untuk waktu dan tempatnya belum saya tentukan. Insya Allah akan saya lakukan secepatnya agar proses pembelajaran bisa menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, mudah-mudahan Ibu dapat segera melakukan rencana perbaikan terhadap proses pembelajaran Ibu yang telah Ibu rencanakan tadi. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesediaannya untuk memberikan jawaban dan tanggapan atas pertanyaan saya tadi. Semoga kita bisa bertemu pada sesi selanjutnya untuk membahas mengenai mengenai proses pembelajaran selanjutnya ya Bu.